Baik, selamat siang Pak Ari. Mohon maaf ganggu Selamat waktunya. Jadi ya, kami dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia dari Prodi Ilmu Komunikasi memiliki tugas yaitu mewawancarai seorang politik Pak. Jadi ya, kami mohon waktunya Pak Ari sebentar untuk berkenan dalam sesi wawancara ini. ya, ya. Baik. Pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak, apakah media sosial dapat mempengaruhi opini publik dalam membentuk identitas keindonesiaan? Kalau menurut saya peran media sosial itu sangat luar biasa sekali dalam arti untuk membentuk sebuah persepsi publik terkait dengan politik yang bermanfaat, bermartabat dan penuh etika. Itu sangat diperlukan sekali media itu untuk sebagai alat bagi Ya. teman-teman politik untuk memperkenalkan apakah politik itu, bagaimana harusnya, seperti itu. Salah satunya seperti itu. Jadi pada zaman sekarang itu media sosial memiliki pengaruh yang besar ya Pak. Sangat besar sekali dan memang sangat ditunggu oleh masyarakat. Jadi karakter figur seorang tokoh politiknya, kendaraan politiknya, itu semua bisa diakses melalui media sosial. Seperti itu. Eh, Perkenalkan Pak, nama saya Anas, Siap, siap, ya, Mas. dari temannya Rian. Izin Ya, bertanya, eh, peran Gen Z itu kan dalam perubahan sosial ini apa? Lumayan merubah ya. Pertanyaannya, bagaimana peran generasi Gen Z dalam mendorong perubahan sosial dan politik di Indonesia? ya. Peran Gen Z sangat penting karena apa? Jumlah pemilih di Indonesia itu mayoritas terbesar adalah golongan Gen Z. Jadi eh, kepastian politik, kondisi politik itu Gen Z sangat mempengaruhi sekali. Dalam istilahnya kita sebagai orang politik sangat mengharapkan suara dari kalangan Gen Z dalam arti untuk memfasilitasi kita untuk berkomunikasi dalam sebuah pemerintahan itu juga kita butuh support dari golongan Gen Z seperti itu. Sangat dibutuhkan sekali peran Gen Z dalam perpolitikan ke saat ini sangat dibutuhkan. Oh, Jadi berarti peran Gen Z itu sangat penting sekali apa ya untuk politik masa depan di Indonesia itu ya? Sangat dibutuhkan dan sangat penting dan kita sebagai orang politik sangat mengharapkan dukungan suara dari para kalangan Gen Z seperti itu. nah, ini ngomong-ngomong soal Gen Z Pak, bagaimana Ya, cara membangun kepercayaan generasi muda melalui ada pemilihan pemilu seperti itu Pak? Bagaimana cara membangun kepercayaan para Gen Z seperti itu? Apakah ya dari Pak Ari ada cara? kalau saya meyakini para Gen Z yang kayak panjenengan semua itu adalah generasi penerus para politikus senior-senior saat ini, harapannya ya dibuktikan. Satu, buktikan dengan apa ya istilahnya itu kayak bahwa Gen Z mampu bersaing dengan para politikus di usia tua itu. Kita ambil contoh seperti Mas Gibran wali kota itu. Zaman dia wali kota, dia bisa merangkul semua golongan Gen Z, dilibatkan untuk UMKM dan akhirnya Solo bisa menjadi seperti itu gitu. Jadi pola pikir dari para Gen Z, pemikiran, terus kerja nyata dari Gen Z itu bisa dibuktikan dan diaplikasikan segala sesuatunya untuk bermanfaat di masyarakat seperti itu. Ada aplikasi atau bukti nyata bahwa Gen Z mampu gitu dan bisa diandalkan untuk kedepannya nanti dalam arti memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat seperti itu, Mas. Oh, jadi melalui bukti-bukti nyata seperti itu ya Pak untuk Ya, memberikan kepercayaan. kepercayaan. Karena di politik itu kalau hanya janji atau pencitraan itu masyarakat sudah jenuh sekarang gitu. Sudah nggak percaya, tapi yang diinginkan masyarakat adalah bukti nyata, kinerja gitu. Iya, Ya betul. ini loh ternyata Gen Z itu bisa merubah segalanya gitu, menjadi lebih baik seperti itu, Mas. Melalui bukti nyata. Ya, melalui bukti nyata gitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal Gen Z sama media sosial tadi, kan sekarang kan lagi rame, Pak.
para Ya, influencer seperti TikToker seperti itu Pak. Itu kan apakah para influencer itu memiliki pengaruh yang sangat penting bagi pemilihan politik menurut Bapak? sangat penting sekali kita berkaca dari Pilpres kemarin yang 2024 itu untuk media sosial influencer itu sangat dibutuhkan dalam arti setiap kandidat atau orang politik itu butuh sebuah apa ya istilahnya kampanye iklan biar masyarakat itu mengenal siapa sosok ini gitu dalam tokoh politik ini siapa gitu. Jadi sangat penting sekali influencer itu juga sangat berguna dan itu biasanya yang menguasai adalah kalangan Gen Z. Untuk kalangan sepuh dalam arti media sosial tidak mampu mengcover. Ya. Golongan Gen Z kita fungsikan untuk memperkenalkan ke masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu. Apa programnya, apa bukti nyatanya, apa kinerjanya. Itu kita butuhkan sebuah influencer untuk mencapai sebuah cita-cita politik seperti itu. Hmm. Jadi influencer juga memiliki pengaruh yang besar ya Pak. Soalnya Iya, kan di sangat. media sosial juga di TikTok itu kan banyak influencer yang kayak berpolitik juga seperti itu. Maksudnya gimana? Seperti gimana, Mas Rian? Ya kayak berikut berkampanye juga gitu di Ya, TikTok, di IG. Jadi memiliki pengaruh yang cukup besar. betul, sangat mempengaruhi sekali. Media sosial itu sekarang menjadi senjata utama dalam kita berkampanye di Hmm. dunia maya, biar masyarakat mengenal figur, program, kinerja, seperti itu, Mas. Jadi kita butuh itu. Gitu. Baik. Mungkin Mas Anas ada tambahan pertanyaan kah? Ingin bertanya sih Pak. Ya. Eh, Mungkin ya peran media sosial kan itu penting. Apa peran media sosial dalam mempengaruhi opini publik tuh mempengaruhi nggak Pak dalam politik di Indonesia itu? Sangat mempengaruhi sekali, Mas. Jadi untuk meningkatkan nilai popularitas, elektabilitas, peran media sosial sangat penting sekali. Jadi dalam hal untuk survei, dalam hal contohnya seperti ini, sebuah kendaraan, sebuah partai politik untuk mengusung sebuah calon kandidatnya, dia juga butuh pertimbangan. Nah, pertimbangan itu apa? Elektabilitas, popularitas dari masyarakat seperti apa itu bisa terjawab, bisa tercover dan terdeteksi melalui media sosial. Seperti itu, Mas. Mas Anas. Oh, ya Pak. Baik, Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin Oke. dari Pak Arik ada sebuah cara bagaimana mengatasi isu-isu palsu atau berita palsu hoax yang diinformasikan dalam komunikasi politik. Ya, itu harapan saya itu sebenarnya gini, Mas. Jadi untuk generasi muda, kita berpolitik itu bebas ya, aktif, tapi tetap punya etika, adab. Dalam artian ya, kalau istilahnya ada berita hoax seperti itu, jangan langsung dipercaya ya, kita cross check dari apa dari sumber berita itu apakah bisa dipercaya. Kedua, itu nyata atau hanya hoax itu kita harus bisa kita pastikan dulu gitu. Karena kebanyakan asal share, tidak di kita apa ya istilahnya investigasi apakah berita itu benar dan tidak. Makanya harapan saya berpolitiklah nanti para kalangan Gen Z itu tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Dalam arti kita berpolitik yang cantik, elegan, tanpa harus menjatuhkan orang lain, membunuh karakter orang lain untuk mencapai sebuah kepentingan politik tertentu. Oke. Baik, Pak Ari, mungkin cukup sekian dari kami, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semangat selalu Ya, Pak, dan semangat. menjadi Sangat kebanggaan bahagia. orang tua panjenengan. Ya, Mas Anas, Amin. Mas Ya Rian, Pak. semoga jenengan Amin. sukses selalu, bisa menjadi Amin. kebanggaan orang tua dan masyarakat. Amin, amin. Terima kasih, Mas Rian, Mas Baik. Anas. Ya.